Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 28 Agustus, judul renungan kita, Persahabatan yang Tidak Tercemar. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Lalu, bagaimana kita dapat memiliki jenis pernikahan yang ada di dalam pikiran Tuhan? Seperti kebanyakan hubungan, semuanya dimulai dengan persahabatan yang biasa-biasa saja. Pertama-tama, mari kita lihat kata perzinahan. Kata ini berasal dari kata adulterate yang berarti mencampurkan sedikit sesuatu yang tidak jujur. Jadi, makanan dapat dipalsukan dengan racun atau dengan bahan non-makanan. Tepung dapat diisi dengan sedikit plester agar lebih murah. Bensin bisa dibuat lebih murah dengan, katakanlah, sedikit minyak tanah. Semua ini terdengar seperti ide yang bagus bagi siapapun. Jadi, mengapa kita membiarkan cinta kita dicemari oleh sedikit kesombongan, atau sedikit iri hati, atau sedikit gunjingan? Ayat kita mengatakan bahwa bertengkar atau bergosip adalah dua hal yang menghancurkan persahabatan. Saya yakin Anda dapat memperpanjang daftarnya. Keegoisan, menceritakan rahasia, berbohong, bermuka dua, sesungguhnya apapun yang tidak menempatkan Allah di tengah-tengah setiap momen adalah berbahaya. Seseorang pada usia 10 tahun merupakan teman yang tidak dapat dipercaya, bisa jadi tumbuh dewasa dan belajar lebih baik. Anda mungkin mengingat seseorang yang dulu Anda percayai, tetapi sekarang tidak lagi. Ada pengampunan dan tidak ada satupun dari kita yang merupakan orang Kristen yang tidak tercemar, tetapi kita juga harus menyerahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan dan menggunakan pikiran kita untuk mempelajari cara-cara baru. Anak-anak, jika kita dapat belajar untuk memiliki kasih yang murni dan tidak tercemar kepada Tuhan, dan kemudian belajar untuk memiliki persahabatan yang murni dan tidak tercemar, maka kita memiliki kesempatan untuk jauh lebih baik untuk belajar membangun pernikahan yang tidak tercemar oleh ketidaksetiaan, pengabaian, sikap menghakimi, atau saling menuding. Sementara itu, perintah ketujuh ini bukan hanya untuk orang yang sudah menikah. Tuhan memiliki cita-cita untuk setiap hubungan yang kita jalin, dan kemurnian tujuan serta kasih adalah satu-satunya cara untuk menaati perintah ini. Syukurlah kita memiliki Roh-Nya yang berjanji untuk tinggal di dalam diri kita dan menunjukkan jalan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, Engkau begitu murni dan kudus sehingga kami bahkan tidak dapat melihat-Mu. Kami hanya dapat membayangkan kasih-Mu yang murni dan tidak tercemar dengan melihat sekuat tenaga pada wajah Yesus, dan bahkan itu sudah lama sekali dari sudut pandang kami. Tolonglah saya untuk hidup dengan Yesus di samping saya setiap hari dan melihat semua hubungan melalui mata-Mu. Tunjukkan kepada saya di mana saya telah membiarkan kepalsuan, keegoisan, atau kesombongan. Cabutlah semua itu. Berikanlah saya kasih-Mu yang sejati selalu. Amin.